Bayangkan, ketika Anda membuat iklan di Meta Ads, lalu audiens Anda auto klik iklan Anda tersebut. Janji survei dan langsung deal. Pengen tahu gimana caranya bikin kreatif ads yang seperti itu? Saksikan video ini, kita akan bahas strategi membuat kreatif ads yang auto cuan. Simak berikut ini. Kembali lagi bersama Bang Omar, kita bahas tipis-tipis ya tentang Meta Ads ya. Buat yang baru masuk ke channel Bang Omar, perkenalkan saya Omar, saya adalah seorang property business coach yang siap membantu bisnis properti teman-teman untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, buat yang ingin konsultasi ataupun nanti pengen ngobrol-ngobrol dengan Bang Omar, nanti bisa ada link di bawah ini, bisa langsung klik. Feel free. Kemudian saya juga saat ini sedang membuat sebuah course ya untuk Meta gitu ya. Nah, nanti di saat video ini dibuat memang dalam proses pembuatan ya, tapi nanti mudah-mudahan beberapa hari ke depan ya udah bisa tayang. Nah, nanti linknya ada di bawah ini juga ya, ada di deskripsi. Nanti silakan daftar Meta Ads for Property khusus dari Bang Omar untuk teman-teman semuanya. Nah, kita sekarang mau ngebahas tentang creative ads di Facebook atau di Meta Ads. Nah, ini sekarang tuh lagi hot banget ya, pembahasan tentang creative ads. Bahkan sekarang ada istilah namanya creative targeting gitu loh. Jadi udah nggak terlalu fokus di targeting di adset gitu ya, tapi lebih bagaimana membuat sebuah konten yang relate, sebuah konten yang bagus, yang menarik, sehingga nanti bisa sebanyak-banyaknya disebar ya secara broad gitu ya. Tapi nanti orang akan terfilter melalui creative ads-nya. Yuk kita simak, kita langsung presentasikan. Oke, Meta Ads for Property, sekarang kita akan bahas tentang ads kreatif yang auto cuan ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas nih 5 poin berikut ini nih yang penting banget, yang teman-teman wajib perhatiin betul supaya nanti iklannya itu jadi efektif dan benar-benar menghasilkan. Yang pertama adalah targeting the right audience ya. Jadi nanti gue akan jelasin. Kemudian gunakan high quality visual ya. Nanti ada include, ada cheat sheet-nya nih, makanya lu harus simak ya, ada cheat sheet-nya. Terus tulis copywriting yang menarik ya, tulis copywriting menarik. Buat call to action yang bikin orang auto klik, lalu dites dan dioptimasi materi iklan tersebut. Oke, kita langsung masuk ke targeting the right audience. Jadi, sorry nih, gue pinggirin dulu ini deh. Targeting the right audience itu di Meta itu sekarang modelnya udah pakai advantage plus audience ya. Kemudian ada audience suggestion, ada original audience, itu targeting. Nah, di sini nanti teman-teman perlu banget bukan merelevansikan, istilahnya apa ya? Jadi harus cocok nih antara targeting dengan kreatifnya, itu harus nyambung gitu loh. Jangan sampai kita mentargetkan ke satu audiens tapi konten kita nggak cocok gitu ya. Nah, makanya harus diperhatiin bener nih tipe-tipe targeting di sini. Gue nggak akan jelasin lebih detail di sini, tapi gue akan kasih di sini adalah beberapa yang memang perlu teman-teman pahami ya. Jadi kita kan di Meta ini sekarang banyak sekali update gitu ya. Nah, terutama mengenai audiens itu sendiri ya. Jadi kapan lu harus pakai audience advantage plus ya, advantage plus audience gitu ya. Atau nanti ada audience suggestion, ada original audience gitu ya. Kalau saran gue sih buat awal-awal gunakan yang ini nih, yang original audience ya, atau detail targeting. Sama satu lagi mungkin ke broad ya. Artinya broad tuh mungkin lu kosongin aja dulu targeting lu ya. Tujuannya adalah untuk nanti dengan kreatif yang lu buat ya, dengan iklan yang lu buat, dengan materi ads yang lu buat, orang tuh akan tertarik secara natural. Artinya kita sedang memfilter audiens yang kita bangun. Nah, nanti kita bikin namanya custom audience, lalu kita retargeting. Jadi ini semua tuh di Meta sebenarnya kayak gitu aja sih mainnya ya, bolak-balik kayak gitu aja gitu ya. Terus kita testing semuanya gitu. Nah, ini berikutnya. Nah, nanti modelnya kayak begini nih, targeting di adsetnya Meta itu pasti yang direkomendasiin sama si Meta itu adalah advantage plus audience, karena memang Meta pengen
ya udah lu serahin aja ke mesin gue deh gitu. Lu kasih ke AI gue gitu ya, untuk gue cariin the right audience. Nah, tapi ini emang kalau kalau budget lu gede, lu nggak terlalu budget sensitif gitu ya, lu bisa pakai ini. Tapi karena kita kan tahu sendiri ya, kita ini ada rakjel ya, rakyat jelata gitu. Jadi iklannya tuh harus bener-bener apa namanya, silver bullet. Jadi satu kali ngiklan kalau bisa langsung auto cuan gitu ya. Nah, makanya nanti pilihan lu adalah yang ini nih, yang di switch to original audience option. Jadi lu pilih yang itu, nanti akan ada pilihan demografi, ada interest, segala macam di situ. Gue nggak akan bahas di sini karena ini nanti bahasan tersendiri ya. Kita lanjut aja dulu. Nah, sekarang bicara tentang high quality visual. Jadi berbicara tentang creative ads itu ya bicara tentang high quality visual. Karena apa? Ya iklannya di Facebook itu, di sosial media atau di Meta adalah visual, di mana orang scroll gitu ya, scroll terus lihat menarik nih gitu loh. Apa nih gitu loh. Dia akan klik. Makanya stopping powernya, kemudian high quality visual itu harus benar-benar didapat gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe ya, ada single image, kemudian ada carousel, ada video ya. Nah, ini nanti teman-teman harus optimasi semuanya. Nah, catatannya adalah buat visual yang menarik nanti menggunakan AIDA. AIDA itu kan attention, interesting, kemudian desire sama actionnya itu sendiri gitu ya. Lalu yang paling penting adalah tunjukin value dari produk tersebut gitu loh. Jangan sampai kita iklan kadang-kadang tulisannya rame segala macam nggak jelas gitu ya. Justru coba nanti di setiap image atau video yang kita buat itu memunculkan value sehingga orang akan relate gitu dengan iklan kita. Kualitas foto dan video harus high res ya, dibuat yang sebaik mungkin. Nah, yang terakhir adalah buat size-nya yang sesuai, teman-teman. Jadi kan kita ada tuh ya, ada ukuran-ukuran dari Meta gitu ya. Itu coba diikutin gitu loh. Jangan sampai nanti gambarnya kepotong lah gitu, tulisannya kepotong, sehingga nanti iklannya tidak maksimal. Nah, ini adalah contoh dari, gue pindahin dulu nih, adalah high quality visual dari format single image ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, nggak banyak tulisan ya teman-teman ya. Jadi ini gue juga nggak tahu ya. Kadang-kadang gue lihat iklan tuh, wah banyak banget tulisannya di sini, bla 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 segala macam. Itu jadi akhirnya malah orang nggak ngelihat bagian dari si image-nya itu sendiri. Kan kita jualan properti ya, jualan properti itu ya tujuannya adalah kita pengen nunjukin gambar propertinya gitu loh, bukan yang lain-lainnya gitu. Yang lain-lainnya itu adalah pendukung gitu ya. Nah, kayak di sini pendukungnya adalah apa? Mungkin logo perumahan lah boleh nih. Ini izin nih sama Royal Tulip ya untuk dipakai nih. Jadi ada nama perumahannya apa, dia lokasinya di mana gitu ya. Di sini ada Royal Tulip Cibubur gitu ya. Kemudian kalau di kita selalu memunculkan, bukan selalu sih, salah satu cara supaya kreatif ads kita itu bagus gitu ya, adalah kita menampilkan customer persona. Customer persona itu di mana? Rumah impian pengusaha muda. Artinya gue lagi targetin pengusaha muda. Jadi ini rumah impiannya pengusaha-pengusaha muda nih. Nah, kenapa gue mengambil angle-nya pengusaha muda? Karena mereka yang punya duit. Karena mereka yang cocok nih. Untuk apa? Karena dia punya Fortuner putih gitu. Ya. Jadi Fortuner putih Anda butuh garasi gitu ya. Jadi gue bikin iklan gak hanya tentang jual rumahnya aja, tapi kita jual something yang relate sama kehidupan si target market kita. Ya ini adalah hooknya, Fortuner putih Anda butuh garasi. Jarang kan iklan kayak begini ya. Biasanya iklan jual rumah gitu. Nah, kita coba something new gitu seperti ini. Nah, hidup mewah, American style plus kolam renang pribadi. Nah, itu adalah value proposition-nya ya. Sesuatu yang membedakan. Ya, ini padahal unitnya nggak banyak ya, ini hanya 9 unit. Tapi karena ada tambahan kolam renang dan juga ada desainnya cukup menarik ya, American classic gitu ya. Seperti itu. Nah, yang paling penting lagi adalah image-nya. Image ini kita buat muncul ya, artinya kelihatan gitu loh. Jangan sampai nih tulisan semua nih, si gambarnya malah nggak kelihatan. Nah, memang paling bener sih ya, paling bagus sih adalah kalau pic-nya ini atau fotonya ini adalah real, rumah real gitu. Nah, cuman ini karena di fase lagi ngebangun, baru mulai pondasi atau segala macem, jadi kita nggak punya kan rumah realnya gitu. Makanya nggak apa-apa kita pakai 3D image-nya, no problem. Karena di fase
kita masih membangun. Tapi kalau nanti udah ada rumah contohnya, sudah lengkap, better image-nya itu gunakan the real foto gitu ya. Oke, ini contoh yang kedua. Nah, ini kalau ini yang rumahnya ini udah jadi nih. Ya, di Royal Park ya, Royal Park Pineng. Kita bisa lihat urutan apa sih yang ada di ads kreatifnya gitu ya. Ada logo perumahan, satu ya, tetap ada ya. Karena tujuannya memang kita supaya lebih mengenalkan ya brand kita gitu ya. Kemudian lokasi gitu ya, ini cluster di Tangerang. Nah, kenapa teman-teman harus men-state lokasi gitu? Kadang-kadang kita kan di iklan properti itu orang masih, ini lokasinya di mana sih? Nah, itu paling sering ditanyakan oleh customer. Paling sering ditanyakan adalah di mana lokasinya gitu. Seperti itu ya. Nah, terus kita ada hook. Hooknya adalah cukup bayar 20 juta langsung akad. Ya, memang ini agak tinggi sih sebenarnya 20 juta ya, tapi untuk harga 800 jutaan ya dengan segala macam pernak-pernik segala macam biaya-biaya yang timbul gitu, 20 juta sebenarnya jatuhnya lebih murah gitu ya. Dan ini pun karena memang promonya si developer sih gitu. Jadi kita nggak bisa otak-atik. Kecuali kita mau bikin ini sendiri, misalkan udah bayar 5 juta aja atau bayar 2 juta aja, ya monggo aja gitu. Nanti ada di contoh yang berikutnya. Nah, kemudian value proposition-nya adalah one gate cluster, strategic location. Nah, di sini kita agak beda sedikit dengan yang tadi ya. Kita pakai ada offernya gitu ya, 800 juta udah all in. Ya gitu ya, udah nggak ada biaya lagi. Cukup bayar 2 juta ya, 800 juta all in. Lalu image, ya ini dia image, kita kasih real image ya. Kita pasang di sini. Kemudian ada kontak. Ini sebenarnya kita testing sih ya, kita testing dengan pola seperti ini. Oke gitu ya. Gimana? Coba komen dulu. Gimana kalau teman-teman bikinnya kayak gimana? Ya, komen. Sambil kita ke next-nya adalah carousel image. Ya, carousel itu adalah slide ya. Jadi ada beberapa slide, ada beberapa foto atau image. Ya, kalau saya sih mungkin untuk carousel iklan properti, kalau saya suggest lebih ke mungkin ke 4 slide aja cukup ya, 4 gambar aja udah cukup. Terserah, tapi nanti kembali lagi terserah ke teman-teman sih. Ini juga ya kita coba praktekin aja gitu ya. Seperti itu, kita testing gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya. Properti kita menggunakan iklan carousel itu menarik karena ini adalah sebenarnya video yang kita buat slide gitu ya. Jadi kalau saya pakai polanya ini hook, ya ada hooknya. Ya, baru nikah, ini rumah yang pas buat kamu gitu. Nah itu ininya hooknya gitu ya. Nah kemudian baru value proposition sama fitur benefitnya. Ya bisa angle dari, nah saya tampilin denahnya gitu ya segala macem. Jadi itu yang kita munculin. Lalu offernya itu harganya cuma 300 jutaan. Ya, sekarang udah naik ya. Ada 300 jutaan, kemudian terakhir baru promo dan call to action. Nah ini juga perlu nanti teman-teman buat sebaik mungkin untuk nanti kita bisa iklankan di Meta. Next-nya, nah ini video ya. Untuk video, video nanti sebenarnya sih banyak banget ya tipe-tipe video yang harus teman-teman buat ya. Jadi kita kan pengen all out ya, jualan properti harus all out, harus serius gitu ya. Ya sebenarnya sih banyak banget ya tipe video yang bisa teman-teman buat, tapi ada 2 yang paling inti sebenarnya kalau saya bilang, yaitu house tour, gimana kita mempresentasikan rumah tersebut gitu ya, spesifikasinya, aksesnya segala macam, keuntungannya, kita room tour segala macam. Saya nggak bisa ini ya, karena belum dapat izin nih dari ownernya gitu ya. Jadi teman-teman silakan nanti buat video tentang presentasi dari proyek tersebut. Bisa dari lingkungannya, bisa dari unitnya, bisa dari kawasannya gitu ya. Terus fasilitasnya apa aja, dibuatlah house tour atau kawasan ya, tour kawasannya gitu sendiri gitu. Lalu yang berikutnya apa? Perbanyak konten-konten testimonial. Jadi ini yang kalau menurut gue sih, ya lu mau jual properti, ya lu harus meyakinkan, lu harus punya bukti, lu harus punya statement bahwa udah ada yang beli dan udah ada yang tinggal di situ. Itu sangat memperkuat sekali, sehingga banyaklah konten-konten testimonial. Gitu ya.
Menarik nggak? Kalau menarik kasih love dong gitu. Kita lanjut lagi. Nah ini cheat sheetnya nih, jadi ini penting nih teman-teman. Kadang-kadang agak-agak kurang diperhatikan gitu ya. Saya kemarin lihat ada yang bikin kelas gitu ya, tentang FB Ads gitu ya. Itu nggak terlalu diperhatiin nih ukuran-ukuran seperti ini. Kalau menurut saya sih sebagai orang yang men-spend cost di Facebook gitu ya, optimalin aja gitu loh. Harus kerja keras gitu. Jadi buatlah ukuran-ukuran yang sesuai gitu ya. Kayak di sini ada untuk yang landscape ya kita pakai 1920 kali 1080 pixel. Kemudian kalau yang 1:1 dimaksimalkan menggunakan square ya, 1080. Kemudian kalau mau pakai yang 4:5 ya ada 1080 kali 1440 untuk yang vertikalnya. Ada yang 2:3 juga 1080 dan 1620. Lalu ada untuk yang vertikalnya, vertikal full ya, seperti itu. Karena nanti di optimasi ads-nya itu sendiri itu kalau teman-teman lihat nanti sekarang di Meta tuh dimunculin semua ya, placement-nya itu dimunculin semua. Nah nanti akan kelihatan tuh ada beberapa suggestion atau mungkin kita bisa lihat ternyata ada yang kepotong gitu. Jangan sampai nanti iklan kita, misalnya kita bikin video nih ya, kita bikin video gitu, begitu ditampilin di yang square, dia nggak tepat gitu ya. Istilahnya apa namanya? Safety zone ya, istilah safety zone ya, gitu ya. Terus tiba-tiba dipindahin ke sini, dia nggak muncul tulisannya gitu loh. Ya, sayang gitu, jadi nggak maksimal. Nah makanya pengetahuan tentang ukuran dari iklan itu tersebut harus benar-benar diperhatiin teman-teman. Dan kontennya juga dibuat seperti ini gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini kita bicara tentang copy ads ya. Nah, di sini ada prime text, headline, description. Kemudian ada ya ini materi berikutnya adalah call to action-nya gitu ya. Jadi kalau di call to action-nya Facebook kan nanti udah dipilihin tuh ya, ada learn more, ada apa namanya? Macam-macam ya, ada learn more, ada call atau apalah gitu ya, ada WhatsApp gitu ya. Jadi nanti dipilih aja sesuai dengan iklan kita gitu ya. Nah untuk copy ads ini, oke kita sekarang gimana nih? Kita langsung pakai ChatGPT ya. Jadi nanti teman-teman pakai ChatGPT. Saya ingin membuat copy ads untuk iklan Meta tentang jual rumah di Orchid Park, misalkan gitu ya. Buatkan primary text, headline, dan let's say description-nya. Nah kalau bikin jangan hanya satu ya, misalkan 3 gitu, 3 copy ads. Oke, kita lihat. Nah ini teman-teman bisa langsung dapat ini copy 1, copy 2, copy 3. Jadi nanti karena sekarang di Meta tuh kan kita bisa ada beberapa alternatif copy ads-nya ya. Nah ini tinggal di copy paste aja nanti. Primary text seperti ini, seperti ini. Kalau masih belum puas juga tinggal bisa didetailkan lagi gitu misalkan. Kita bisa tingkatin lagi. Nah itu. Jadi nggak usah banyak mikir ya. Ya tinggal nanti teman-teman refining ya, dihalusin lagi, diperbaiki lagi seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Tadi materinya mana ya? Oke. Ini sudah, kita lanjut ke oke, nah sekarang Bang Omar gimana supaya bisa dapetin kreatif yang bagus gitu. Nah, kalau saran gue sih dites. Jadi lu bikin ya A, B, C, D semua tuh, tadi ya image-nya segala macem lu tes. Tes. Jadi mungkin gua agak beda ya dengan master lain yang kalau ngebahas hanya suprit gitu ya, kita bahas sampai ke dalam-dalamnya ini. Jadi ini sebenarnya udah jatuhnya course juga sih ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, gue share juga deh. Jadi
nanti bikin campaign ya, testing nih untuk testing, pakai 3 ad set kayak gini misalkan gitu ya, nggak masalah sih. Ini ad set ini dikosongin aja atau dibikin interest apalah gitu ya. Tujuannya sebenarnya kita ngetes materi kreatifnya. Ya, ad set 1 seperti apa nih? Nah, pakainya IBO ya. Jadi misalkan sini 20.000 atau 30.000, dites mana dari ketiga kreatif ini yang paling oke, gitu ya. Jadi dites. Nanti kita akan lihat, oh ternyata ads 1 dengan interest begini oke. Ads 2 dengan interest yang sama ternyata kurang oke. Ads 3 dengan ad set yang sama agak-agak lumayan sih, tapi ya gitulah. Nah, nanti kalau misalkan ini jelek, jelek matiin, masukin lagi kreatif yang mau kita tes lagi. Terus seperti itu sampai dapetin winning kreatif. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah supaya teman-teman bisa dapetin winning campaign dengan Creative Ads. Creative Ads bagus, auto cuan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.